Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan. Berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Sebelum kita mengawali pagi hari kita, mari kita memuji muliakan nama Tuhan dan bakal mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan setiap kami kemurahan supaya kami dapat menikmati pagi hari ini Bapa. Bapa, sebelum kami mau mengawali pagi hari ini, kami mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau bersujud di dalam hadirat Tuhan. Kami mau menghampiri Tuhan dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau untuk gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang tergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau untuk gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang tergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang tergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan.
terima kasih di pagi hari ini Tuhan. Kami datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami sujud di bawah kaki Tuhan. Ini setiap pujian kami, ini setiap penyembahan kami Tuhan. Biarlah pujian ini dapat menyukakan hati Tuhan. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami. Biarlah firman-Mu dapat menjadi rema untuk setiap kami, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa, kita kembali bersekutu bersama, menikmati Kristus bersama di dalam program Selamat Pagi Bapa. Bapak Ibu Saudara, sesaat tadi kita telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita semua untuk masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, renungan pada pagi hari ini. Dan izinkan saya Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikannya bagi kita semua. Kita akan membuka di dalam Surat Tesalonika yang kedua, pasal kedua ayat 16 dan 17, dan juga Surat Tesalonika kedua ayat yang pasal 3 ayat yang ke-13. Kita akan membaca 2 Tesalonika 2 ayat 16 sampai 17. Dan Ia, Tuhan kita, Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Bapak Ibu Saudara, selama 1 bulan ini kita mempelajari bahwa Kristus adalah penghiburan bagi setiap orang percaya. Kristus yang menghibur setiap kita, orang percaya. Kepastian keselamatan di dalam Kristus sudah jelas menjadi penghiburan yang abadi di dalam setiap kita, orang percaya. Bapak Ibu Saudara, setelah Paulus menutup pasal yang kedua dengan doa yang sudah kita baca tadi, ia mengajak para penerima surat dan juga kita saat ini untuk masuk dalam pasal 3. Pasal 3 berisi lebih pada nasihat-nasihat praktis, dan salah satunya Rasul Paulus mendorong kita semua, baik jemaat di Tesalonika saat itu dan juga kita saat ini, untuk tidak jemu-jemu berbuat apa yang baik. Bapak Ibu Saudara, berbuat baik adalah sesuatu yang cukup unik bagi saya karena ini dapat dikatakan mudah, namun di satu sisi ini juga susah, ini juga sulit. Berbuat baik saat segala sesuatunya tanpa ada masalah adalah hal yang cukup mudah. Saat tidak ada masalah, saat segala sesuatunya berjalan dengan mulus tanpa masalah, berbuat baik adalah hal yang cukup mudah. Namun ketika banyak persoalan, berbuat baik tidak semudah yang dipikirkan. Ketika muncul beberapa persoalan, berbuat baik tidak lagi semudah yang kita pikirkan. Ketika ada 1, 2, 3, 4 persoalan yang muncul dalam kehidupan kita, berbuat baik tidak semudah lagi yang kita pikirkan. Hingga akhirnya beberapa orang menjadi lelah dan kehilangan dorongan untuk berbuat baik. Hingga beberapa orang mulai berpikir bahwa saya cukup lelah untuk berbuat baik, dan mereka dapat kehilangan dorongan untuk berbuat baik. Beberapa hal diantaranya mulai dari tidak mendapat balasan yang sewajarnya. Ketika kita melakukan perbuatan baik, sudah sewajarnya kita mendapat respon yang baik. Tapi terkadang ketika kita berbuat baik, kita tidak mendapat balasan yang sewajarnya. Kita tidak diapresiasi, bahkan hingga mendapatkan respon yang buruk. Dan ini semua kerap kali menjadi alasan kita untuk berhenti berbuat baik. Kadangkala ini menjadi alasan kita untuk menjadi lelah berbuat baik, dan kita memilih untuk tidak berbuat baik. Namun apakah demikian bagi kita para pengikut Kristus? Apakah demikian bagi kita orang-orang yang telah mendapatkan bagian di dalam Kristus? Apakah kita juga sering mengalami hal ini? Apakah kita sering mengalami lelah berbuat baik
karena kita kerap kali dikecewakan. Lalu apakah ketika kita dikecewakan, ketika kita ada masalah, tidak mendapatkan respon yang sewajarnya, apakah ketika kita semua mengalami hal ini, kita memilih untuk berhenti berbuat baik? Apakah ketika kita mengalami hal ini, kita memilih untuk menjadi lelah berbuat baik? Apakah demikian bagi kita, orang-orang percaya? Bapak Ibu Saudara, melalui ayat yang kita baca tadi, Paulus mendorong jemaat Tesalonika agar tidak lelah untuk berbuat baik, agar tidak jemu-jemu, jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Sekalipun Paulus paham dengan baik situasi yang dihadapi jemaat Tesalonika saat itu bukanlah situasi yang baik, bukanlah situasi yang mendukung untuk berbuat baik. Paulus paham situasi jemaat Tesalonika bukanlah situasi yang mendukung untuk berbuat baik. Namun Paulus tetap mendorong jemaat Tesalonika dan juga kita, sekalipun situasinya bukan situasi yang baik, namun kita pun didorong untuk tidak lelah berbuat baik. Sekali lagi, sekalipun tidak dalam kondisi yang baik. Dan Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak asal dalam memberi sebuah nasihat. Nasihat yang kita baca untuk jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik bukanlah nasihat yang kosong, bukanlah nasihat yang kering. Paulus tidak asal dalam memberi nasihat. Ia mendorong kita untuk terus berbuat baik karena kita telah menerima Kristus yang adalah penghiburan kita. Di pasal 2 yang kita baca menunjukkan bahwa Allah Bapa mengaruniakan penghiburan di dalam Kristus. Dan itulah yang mendorong kita, itulah yang memotivasi kita, itulah yang mendorong kita untuk berbuat apa yang baik. Paulus tidak asal dalam memberi nasihat. Ia mendorong kita untuk terus berbuat baik karena kita telah menerima Kristus yang adalah penghiburan kita. Kristus dan karya keselamatannya adalah dorongan kita untuk melakukan perbuatan baik. Karena kita telah menerima kebaikan yang luar biasa, kebaikan yang levelnya maksimal, maka ini menjadi dorongan kita untuk berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengingat hal ini. Alasan kita berbuat baik, alasan mengapa kita melakukan sesuatu yang baik, itu berada di belakang. Sehingga apapun yang terjadi di depan, itu tidak dapat menghentikan. Kita berbuat baik, alasannya ada di belakang. Karena Kristus, karena kita telah menerima keselamatan di dalam Kristus, sesuatu di belakang kita telah menerimanya. Sehingga segala sesuatu yang terjadi di depan, ini bukan alasan kita untuk berhenti berbuat baik. Kita berbuat baik bukan untuk diapresiasi, bukan untuk sesuatu yang depan, bukan untuk diapresiasi, bukan untuk dipuji, atau juga bukan untuk tepuk tangan, tapi karena Kristus kita berbuat baik. Sehingga sekalipun kita tidak diapresiasi, sekalipun kita sudah melakukan perbuatan baik, tapi kita tidak mendapatkan respon yang baik, sekalipun kita juga tidak dipuji, sekalipun kita bahkan tidak mendapatkan tepuk tangan, penghargaan ketika kita melakukan perbuatan baik, ini tidak membuat kita tawar hati untuk melakukan perbuatan baik. Sehingga sekalipun tidak diapresiasi, tidak dipuji, tidak mendapatkan tepuk tangan, atau bahkan malah menjadi bahan pembicaraan di belakang, ini semuanya tidak membuat kita lelah untuk berbuat baik. Karena semangat kita untuk berbuat baik, karena semangat kita untuk melakukan apa yang baik, itu bukan apa yang di depan, tapi yang di belakang, karena Kristus. Ingat Bapak Ibu Saudara, mari kita mengingat hal ini. Apa yang mendorong kita berbuat baik bukanlah untuk mendapat sesuatu. Kita, orang-orang Kristen, berbuat baik. Kita, orang-orang percaya kepada Kristus, berbuat baik bukan untuk mendapatkan sesuatu. Kita berbuat baik karena telah mendapatkan segala sesuatu di dalam Kristus. Kristus dan karya keselamatannya sekaligus penghiburan kita. Karena kita telah memperoleh segala sesuatu, yaitu Kristus, karya keselamatannya, yang juga adalah penghiburan kita, maka kita berbuat baik. Kita berbuat baik bukan untuk mendapat sesuatu, tapi kita berbuat baik karena kita telah memperoleh segala sesuatu, yaitu Kristus,
karya keselamatannya, dan penghiburannya. Karena kita telah memperoleh penghiburan di dalam Kristus, Ia menghibur kita untuk tetap beriman. Penghiburan di dalam Kristus menghibur kita untuk tetap beriman dan juga menunjukkan iman percaya kita dalam perbuatan baik dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak lelah sekalipun di tengah situasi yang sulit. Maka Bapak Ibu Saudara, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Kristus, sebagai pengikut Kristus yang telah mendapatkan segala sesuatu di dalam Kristus, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Saya selesai Bapak Ibu Saudara. Mari kita memenuhi hari ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik, karena kita telah memperoleh kebaikan di dalam Kristus yang terus-menerus menghibur kita, sehingga kita tetap beriman dan menunjukkan iman percaya kita dalam perbuatan-perbuatan nyata. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan telah menolong kami, mengingatkan kami untuk kami tidak jemu-jemu, untuk kami tidak lelah berbuat baik, karena kami berbuat baik bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi kami berbuat baik karena kami telah memperoleh segala sesuatu, yaitu Kristus, karya keselamatannya yang selalu menghibur kita. Terima kasih untuk penghiburan-Mu yang menguatkan iman kami dan mendorong kami untuk menyatakan iman kami dalam perbuatan yang nyata. Terima kasih Bapa, biarlah kami menjalani hari ini penuh dengan perbuatan baik karena kami telah menerima Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, kami semua ditegur, diingatkan, diluruskan ke jalan yang benar untuk tetap tinggal dalam kebenaran Kristus. Di dalam nama Allah Bapa, Kristus Yesus, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.